Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai BRIS atau Bank Syariah Indonesia ya. Jadi memang BRIS ini selama 1 tahun terakhir dia turunnya lumayan dalam ya, lebih dari 60% ya. Sampai sekarang pun masih cenderung turun ya seperti itu ya. Jadi sekilas mengenai BRIS yang dahulu kala ya, itu namanya Bank Rakyat Indonesia Syariah ya. Tapi kemudian secara merger dia namanya Bank Syariah Indonesia. Jadi penggabungan ini kalau kita lihat dari RTI Business for Android ya di sebelah saya ya. Nah, di sana kita lihat kepemilikan yang tertinggi adalah PT Bank Mandiri Indonesia, kemudian disusul oleh PT Bank Negara Indonesia, dan sedangkan BRI sendiri dia porsinya ketiga ya, 17,25% kurang lebih ya. Jadi totalnya sekitar 93% ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat dari BRIS ini memang penurunannya sudah lumayan dalam sejak dia naik tinggi ya. Jadi kita lihat dulu pertama-tama mengenai beritanya dulu ya. Saya ganti dulu layarnya. Jadi kalau kita perhatikan berita terakhir yang saya dapat ya dari kontannya itu 25 Desember 2021 ya. Dia memang untuk tahun 2022 ini ya, dia akan mengadakan rencananya ya, akan mengadakan aksi korporasi seperti right issue ya, seperti itu ya. Jadi right issue ini mungkin juga dilakukan untuk memenuhi aturan free float dan juga untuk katanya sih rencana kedepannya untuk ekspansi anorganik ya, seperti itu ya. Khususnya dalam bidang layanan digital seperti itu ya. Ya, ini adalah beritanya. Dan mengenai laporan keuangan kuartal 3 ya, yang full year belum keluar ya. Yang kuartal 3 memang laporan keuangannya lumayan bagus ya, seperti itu ya. Tapi kenapa harga sahamnya turun ya? Sebenarnya kalau kita lihat dari kenaikan sebelumnya, koreksi sekarang sebenarnya sih dibilang cukup wajar ya, walaupun sudah 60% lebih ya. Karena sebelumnya sudah naik tinggi banget ya, seperti itu ya. Lebih dari 2.800% lebih ya. Nanti saya jelaskan mengenai teknikalnya. Ini mengenai laporan keuangan, saya ambil dari laporan keuangan bulanan ya, yang terakhir ya. Jadi yang terakhir laporan bulanan yang muncul adalah sampai per 30 November 2021 ya. Seperti itu ya. Jadi saya bandingkan yang per akhir November 2021 dengan yang per akhir 31 Oktober 2021 ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, itu untuk pendapatan dari penyaluran dana ya, jadi bukan bunga ya. Kalau bank syariah itu bukan bunga istilahnya ya. Pendapatan dari penyaluran dana, kalau kita lihat di sini ini kan 15,4 triliun ya. Ini dalam jutaan rupiah. Ini 15 juta berarti 15,4 triliun ya. Itu di akhir Oktober dan di akhir November dia ada peningkatan juga ya. Kemudian untuk laba bersih tahun perjalanannya ya. Ini ya laba bersih tahun berjalan ya. Itu 2,5 triliun untuk akhir Oktober, untuk akhir November kalau kita lihat 2,78 triliun. Jadi secara fundamental sejauh ini ya, dari akhir laporan keuangan yang bulanan per 30 November 2021, performanya sebenarnya untuk Bank Syariah Indonesia ini masih cukup bagus ya fundamentalnya. Ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya mengenai fundamentalnya, hanya sekilas saja. Kemudian saya akan kembalikan ke grafik pergerakan harganya ya. Di sini ya. Sebentar. Nah, ini adalah grafik untuk BRIS ya. Ini saya hapus dulu coret-coretannya dulu ya. Jadi bersih gini ya. Jadi kalau kita perhatikan dari awal IPO ya, initial public offering ya, ketika dia listing di bursa sekitar tanggal 30 April ya 2018 ya, waktu itu dia harga IPO-nya 510. Memang waktu dia setelah IPO dia sempat naik, kemudian dia cenderung konsolidasi atau sideways ya, sideways beberapa bulan, tapi sideways-nya dia cenderung turun ya seperti itu ya, hingga sebelum pandemi pun dia sudah terkoreksi lumayan dalam ya seperti itu ya. Kemudian setelah pandemi dia malah turun lagi ya sampai ke lowest-nya di harga 135 ya. Jadi kalau kita bicara dari harga IPO-nya 510 turun sampai 135, berarti itu dia sudah turun 73,5% ya harga sahamnya ya. Kemudian ada berita mengenai penggabungan ya Bank Syariah yang ada di Indonesia, terutama miliknya dari Bank Mandiri, kemudian Bank BNI dan juga BRI ya, yang divisi syariahnya di merger ya. Nah, harga sahamnya mulai naik ya, merangkak naik dan cenderung super kuat ya, bullishnya naik tinggi ya.
dan kenaikannya nggak tanggung-tanggung ya, sampai 28,48 kali ya, atau 2.848% ya. Nah sekarang posisinya dia sejak dari harga tertingginya 3980 itu 13 Januari 2021, kurang lebih 1 tahun 14 hari lah ya, sampai hari ini ya, itu harganya turun 61,8% ya, dari harga tertingginya 3980 sekarang harganya sekitar 1515 ya, seperti itu ya. Dan ini masih cenderung downtrend atau turun ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu dari bulanannya ya. Jadi kalau grafik bulanan di sini ya, harusnya yang sudah pegang BRIS ya sebelumnya itu harusnya sudah jual dulu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari awal ya, ini grafik bulanannya, kenaikannya di sini ya. Ini di Oktober dia sempat naik, kemudian koreksi, Novembernya naik, tapi dia belum berhasil breakout higher ya. Baru di sini kita lihat sekitar Desember dia breakout naik ya. Nah kalau kita tarik garis di sini ya, nah ini 1690 angkanya. Jadi sejauh ini dia bertahan di atas 1690. Dan kemudian di awal tahun 2022 ini dia breakdown di bawah 1690 ya. Memang perkiraan beberapa analis sebelumnya ini di Desember sudah mulai bottoming ya, seperti itu ya, di jalur uptrendnya ya, di area sideways-nya di jalur uptrendnya. Tapi kalau kita lihat ini sudah breakdown ke bawah. Nah kalau dia selama berada di bawah 1690, saya nggak mendoakan turun nggak ya. Terus terang aja saya ingin supaya naik kembali, supaya yang sudah punya bisa untuk kembali, atau yang belum punya kalau buy ya bisa profit ya, seperti itu ya. Nah ini kalau masih di bawahnya 1690 sebenarnya untuk BRIS ini masih resiko turunnya sampai sekitar support berikutnya di 1020. Ini saya ambil dari mana 1020? Dari kenaikan sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini sebelumnya dia rally naik, kemudian sampai Agustus, kemudian berikutnya di bulan September dia cenderung koreksi, Oktobernya dia breakout lagi ya. Jadi saya ambil dari titik tertingginya di Agustus ya. Jadi itu area kurang lebih supportnya ya. Jadi saya pemahamannya seperti itu, gampang aja seperti itu ya. Lihat dari candlenya seperti itu ya. Ini untuk bulanannya ya. Nah kalau masih di bawah 190, kalau mau buy sekarang terus terang aja masih resiko ya, seperti itu ya. Kalau dari mingguannya kita lihat ya. Ini sebelumnya support terkuatnya ya, seperti itu ya. Sebelum dia breakdown ya, itu kurang lebih ya di 1690 ya, seperti itu ya. Ini nggak saya gambarkan lagi ya, nanti ketumpuan nggak kelihatan ya. Jadi di sini sekitar low-nya 1710 ya. Itu kurang lebih ya kurang lebih sama ya dengan bulanannya di sini ya, 1690 ya. Jadi intinya di sini selama dia ditutup di bawahnya 1690 itu masih resiko kecenderungan masih turun. Dan turunnya bisa sampai testing area sekitar 1020 itu kalau dari bulanannya. Tapi kalau dari mingguannya, kalau kita lihat di sini ada swing low-nya ya. Jadi ada penahannya sedikit ya. Sebelum dia ke 1020 dia akan testing 1150. Jadi kalau posisi sekarang sebenarnya masih resiko downtrend ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira yang sudah punya bagaimana ya? Kita lihat untuk daily-nya ya, seperti itu ya, atau grafik hariannya ya. Kalau kita lihat ini low yang terakhir ya, yang di Januari itu di area 1465 ya, seperti itu low-nya di sana. Jadi kalau yang sudah punya, misalnya belum jual, belum pasang stop loss, atau yang sudah beli di bawah tapi belum pasang trailing stop ya, ya kalau turun di bawahnya 1465 itu lebih baik menurut saya ya jual dulu ya, seperti itu ya. Nah kalau jual dulu kira-kira tunggunya di mana kalau buyback ya, seperti itu ya. Kalau dari supportnya memang bisa sampai 1150. Tapi kalau kita mau gambar garis-garisnya ya antara 1150 dan 1465, saya ambil kurang lebih, sebentar saya mau mundur ke belakang ini ya, saya mau ambil dari garis yang ini ya, dari posisi di sini ya, yang terakhir kan 1465 ya, ini saya belum gambar. Nah kalau kita mau mundur ke belakang, saya coba ambil dari yang ini ya, tengah-tengahnya ya, kurang lebih di 1345 ya, sudah cukup lah ya. Ini saya ambil dari posisi high-nya yang di sini ya, sebelumnya di sini ya. Jadi memang kita perlu mundur ke belakang. Jadi kalau dia turun banyak 1465, dia akan testing 1345 seperti itu ya. Jadi 1465 dan 1345 bisa dijadikan acuan untuk bagi yang terlanjur ya, belum jual dulu ya, belum stop loss di atas atau belum pasang trailing stop ya, pasang aja di 1465 dan 1345. Itu untuk BRIS dalam kondisi sekarang. Saya nggak bilang bakalan terus turun sampai 1345 atau bakalan ke bawah sampai 1020, enggak ya. Saya hanya menggambarkan support resistennya saja, jangan salah paham. Nah, kemudian kalau misalnya sudah jual, ya seperti itu ya. Kalau mau buyback ya atau spekulasi buy on weakness, itu kira-kira buybacknya di mana?
Ya tadi sudah saya gambarkan ya. Kalau dari grafik bulanannya itu 1690 adalah acuannya. Kalau dia sudah berhasil naik kembali ke atas 1690, kita boleh mulai trading buy ya, seperti itu ya. Memang kalau kita lihat di sini ya, ini masih jauh dari 1690. Nah, kenapa kok nggak buy sekarang aja Pak Suntar, kan murah? Kenapa tunggu di 1690? Ya, karena kalau masih di bawahnya 1690 itu resikonya masih besar ya, seperti itu ya. Jadi di saham itu kalau kita bicara mengenai trading maupun investasi, kita harus istilahnya membuat rasio perbandingan antara resikonya dan rewardnya ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, ini kondisinya masih strong downtrend ya. Sebelumnya dia breakdown, sideways ya. Ini cenderung datar, kemudian dia turun lagi. Ini memang cenderung datar ya, tapi dia masih di jalur downtrendnya ya, seperti itu ya. Kalaupun Anda mau spekulasi, istilahnya tangkap pisau jatuh, terus terang aja, maaf ya, ini kalau Anda beli sekarang memang tangkap pisau jatuh ya, karena kondisinya masih strong downtrend, walaupun dari jangka pendek, jangka menengah ya, seperti itu ya. Kalau jangka panjang, kalau kita lihat beberapa tahun ya, dari kenaikan sebelumnya ya, dia sebenarnya koreksinya masih wajar, tapi kalau Anda sudah punya ya, ini loss-nya masih bisa banyak ya, turunnya masih bisa dalam ya, seperti itu ya. Kalaupun Anda mau curi start lah istilahnya ya, copet-copet atau spekulasi tangkap buy on weakness ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1580 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Kalau masih belum naik ke atas 1580 ya, kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Resikonya masih terlalu tinggi ya, seperti itu ya. Walaupun Anda kalau sudah naik ke atas 1690 itu masih pertimbangannya masih cenderungan masih Anda tangkap pisau jatuh juga sih kalau 1690 ya. Tapi menurut saya kalau sudah di atas 1690, kalau dari bulanannya tadi ya, relatif cukup aman lah ya, seperti itu. Asalkan Anda pasang stop lossnya di 1580 dan 1465. Kalau mau misalnya nekat ya, Mas Pak Suntar, saya buy sekarang aja. Kalau belum punya ya, boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 1465, maksimum di 1345 ya. Itu untuk BRIS. Kalau misalnya sudah jual, mau buyback tunggu minimal di 1690 ke atas ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas, atau paling curi start ya di 1580 ya, kalau misalnya mau buyback. Tapi perlu diingatkan ini masih cenderung downtrend ya, masih kuat ya, downtrendnya masih cukup kuat. Ini hanya istilahnya spekulasi buyback lah kalau dia sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, saya tidak pernah mengajarkan untuk beli saham yang downtrend atau tangkap pisau jatuh, enggak ya. Ini saya hanya menggambarkan dari sudut pandang support dan resistennya terdekatnya. Ya, keputusan di tangan Anda sendiri. Jadi kalau naik ke atas 1580 bagi yang sudah jual ya mungkin mau mulai nyicil buyback, istilahnya kalau mau dalam tanda petik balas dendam lah ya, seperti itu ya. Kalau dia sudah mulai rebound, apalagi fundamentalnya memang masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia diangkat naik lagi nanti kalau ada aksi korporasi ya. Kalau kita lihat ya dari kepemilikannya sahamnya ya, yang sebelumnya saya sudah tampilkan ya, ya itu kan yang paling besar kan dimiliki oleh Bank Mandiri, kemudian Bank BNI, kemudian BRI ya. Itu totalnya sekitar 90, hampir 93% ya, 92, berapa persen gitu ya. Nah, nah sedangkan yang lainnya kan porsinya kecil ya. Institusi juga nggak sampai 5% ya, setahu saya nggak ada yang 5% kan. Jadi kalaupun mau diangkat naik biasanya karena euforia kalau ada aksi korporasi aja ya, seperti itu ya. Jadi masih cenderung resiko. Kira-kira kalau tunggu buy-nya di mana? Ya ini kan garisnya banyak ya. Bisa saja di 1345, 1150, 1020. Kalau kondisi sekarang kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya, sampai di mana. Kurang lebih untuk BRIS ya seperti itu untuk grafiknya ya. Dari chartnya sih seperti itu ya. Kenapa saya bahas BRIS? Karena sebelumnya ya saya bahas mengenai Antam ketika dia sudah turun-turun ya, downtrend ya. Kira-kira kalau sudah punya Antam seperti apa? Karena di sebentar saya kembalikan slide-nya ya. Jadi kenapa saya bahas mengenai BRIS, Bank Syariah Indonesia? Sahamnya memang dalam kondisi masih downtrend ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas hanya memberikan acuan ya bagi yang sudah punya, kira-kira pasang trailing stopnya di mana atau stop lossnya ya kalau belinya di atas ya. Kalau misalnya sudah jual mau buyback ya, seperti itu ya, buybacknya di mana seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu nanti loss lagi ya kalau misalnya dia breakdown lagi ke bawah. Ya saya nggak mendoakan turun, enggak ya. Kita doakan supaya naik lagi, rebound lagi sehingga semuanya profit ya gitu ya, profit bersama ya. Jadi kurang lebih cukup pembahasan ini. Seperti biasanya ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat,
damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian ya.